Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisa Syifa Kalbina dengan nomor absen 11 dari kelas 1013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil riset saya di internet terkait salah satu tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu Sunan Gresik. Sebelum masuk ke inti materi, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pembahasan ini. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada metode dakwah yang beliau gunakan, dan yang terakhir ada pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tentu saja untuk mengetahui kehidupan dan latar belakang Sunan Gresik. Kemudian, untuk memahami metode dakwah yang beliau gunakan dalam menyebarkan Islam. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh dakwah Sunan Gresik terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, tentu saja setelah mempelajari ini, diharapkannya kita lebih menghargai peran beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Yang pertama, ada biografinya. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga dengan sebutan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Nama Sunan Gresik diberikan kepadanya karena ia bermukim di Gresik dan menyiarkan ajaran Islam dari daerah tersebut. Dilihat dari urutan Wali Songo, beliau adalah wali tertua. Ia datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam pada zaman Majapahit atau sekitaran tahun 1379 Masehi. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Sebenarnya asal Sunan Gresik atau tempat kelahirannya masih diperdebatkan. Ada yang menyebutkan bahwa ia berasal dari Turki, namun prasasti makamnya menunjukkan bahwa ia berasal dari Kashan, Iran. Sunan Gresik dikenal sebagai penyair Islam pertama di Jawa, sehingga dijuluki Ayah Wali Songo. Ia adalah ahli tata negara, penasehat raja, guru para pangeran, dan dikenal dermawan terhadap fakir miskin. Hingga sekarang, makamnya masih sering diziarahi oleh banyak umat muslim. Sunan Gresik berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik dalam ilmu agama Islam. Dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Timur Tengah sebelum akhirnya datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Gresik dikenal menggunakan pendekatan yang lembut dan damai dalam menyebarkan agama Islam. Selain berdakwah tentang Islam, ia juga memperkenalkan sistem pertanian yang lebih maju dan teknik pengairan yang efisien kepada masyarakat setempat, serta mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Berikut ini adalah beberapa metode dakwah yang beliau gunakan, antara lain: yang pertama adalah pendekatan pribadi melalui pergaulan dalam masyarakat. Dalam metode ini, Sunan Gresik senantiasa menunjukkan sifat-sifat mulianya seperti ramah tamah, kasih sayang, dan suka menolong. Yang kedua ada perdagangan. Dalam metode ini, Sunan Gresik berprofesi sebagai pedagang di pelabuhan terbuka. Melalui perdagangan, Sunan Gresik menjalin hubungan dengan berbagai kalangan, termasuk bangsawan, hingga pada waktunya ia sempat mengunjungi ibu kota Majapahit di Trowulan. Meski sang Raja Majapahit tidak masuk ke Islam, Sunan Gresik mendapat tanah di Gresik yang kini dikenal sebagai Desa Gapura. Yang ketiga ada pertanian dan pengobatan. Sunan Gresik dikenal sebagai seseorang yang ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Beliau memanfaatkan kesuburan tanah Jawa untuk menanam kebutuhan sehari-hari. Ia juga menyembuhkan penyakit dengan ramuan dari daun-daun tertentu tanpa pungutan biaya sedikit pun. Setelah para pengikut Islam semakin banyak, metode dakwah yang Sunan Gresik lakukan selanjutnya adalah mendirikan masjid sebagai tempat ibadah, sarana dakwah, serta untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Ia juga mendirikan pesantren untuk menampung santri yang ingin belajar. Kemudian ada pengaruh metode dakwah beliau terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah penyebaran Islam secara damai dengan metode dakwah yang lembut dan toleran, membuat Islam diterima tanpa paksaan, sehingga mempercepat proses Islamisasi. Yang kedua adalah dengan mendirikan fondasi dakwah seperti masjid dan pesantren pertama di Jawa, ia mendirikan pusat pembelajaran Islam dan terus melahirkan generasi penerus dakwah. Yang ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Dengan mempelajari adat lokal dan mengajarkan Islam lewat budaya, Sunan Gresik mempertemukan nilai Islam dengan tradisi setempat secara harmonis. Yang terakhir adalah pengaruhnya terhadap ekonomi dan kepercayaan rakyat. Melalui perdagangan, pertanian, dan pengobatan, ia membangun kepercayaan rakyat, memperkuat posisi Islam dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai penutup, di sini ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita kali ini. Dari Tsunami Gresik, kita belajar bahwa dakwah yang bijak, sabar, dan penuh kasih mampu menyentuh hati masyarakat tanpa paksaan. Pendekatan yang menghargai budaya lokal, disertai akhlak mulia dan kepedulian sosial menjadi kunci keberhasilan penyebaran Islam. Keteladanan beliau mengajarkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjadi baik, peduli, dan memahami sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.